Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga sehat dan sukses selalu. Selamat pagi, siang, dan malam teman-teman. Kita mau bahas partai dari Battle of the Year. Hans Niemann, pencatur Amerika Serikat, menantang Daniel Dubois dalam pertarungan 100.000 US dollar. Dan yang kalah harus menjawab pertanyaan di bawah lie detector, teman-teman. Dan kita akan bahas game pamungkasnya, di mana mereka bermain dengan poin 8,5, 8,5. Dan game terakhir adalah sebagai game penentunya. Daniel Dubois pegang buah putih. Tanpa basa-basi langsung aja kita bahas gamenya. Tapi sebelum itu jangan lupa klik tombol like-nya dulu. Jangan lupa di share dan jangan lupa di subscribe channel ini kalau kalian mau jago main catur. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi biar kalian gak pernah telat konten terupdate dari RL Chess. Satu lagi nih, kalau kalian pengen dapetin konten eksklusif durasinya 90 menit, jadi langganan di YouTube RL Chess mulai dari 29.000 guys. Yes, Daniel Dubois pegang buah putih di game terakhir, memulai dengan langkah D4, dijawab dengan langkah kuda F6. Kemudian mainkan langkah kuda F3, hitam menjawab dengan langkah D5. Putih C4, hitam mainkan langkah E6. Daniel Dubois akhirnya mainkan pembukaan pamungkasnya. Ini adalah pembukaan jagoannya Daniel Dubois, teman-teman. Yaitu pembukaan apa? Pembukaan Katalan. Yes. G3 dimainkan, gajah E7, putih gajah G2, hitam melanjutkan dengan rokade. Kemudian hitam pukul pion C4. Ini teoritis banget nih, ini teori banget, variasi klasikal. Putih mengancam pion dengan menteri A4, hitam A6, gebuk pion di petak C4. Hitam mainkan langkah B5, menteri mundur ke petak C2, ancaman pada petak A7, gajah ke petak B7, putih gajah D2, hitam gajah E4. Ini juga masih teori, baru 10 langkah. Putih menteri C1 dan hitam memilih langkah C6. Sebenarnya langkah C6 ini bukan langkah yang paling favorit ya. Kalau kalian mau tahu apa jawaban favoritnya adalah gajah B7, jadi gajahnya balik lagi. Kemudian nanti putih akan gajah F4, hitam melanjutkan dengan jawaban gajah D6. Ini teorinya. Nah, selain gajah B7, jawaban paling populer adalah kuda B ke petak D7. Kemudian putih mainkan langkah gajah ke petak A5, hitam menjawab dengan langkah benteng C8. Jadi gajahnya ditaruh sini buat menekan, tapi nanti hitam juga bisa menutup dengan kuda B6 supaya pion C5-nya bisa jalan. Tapi keunggulan putih di mana? Di jalur C yang terbuka ini menekan pion C7. Dan keunggulan hitam di mana? Keunggulan hitam ya kalau misalkan dia bisa bebas C5-nya. Dan kenapa putih melakukan pengorbanan pion pada petak C4? Tujuannya buat dapetin setup 2 pion center. Itu kira-kira idenya. Nah, kita back to the game ya. Pilihan dari hitam adalah langkah C6. Apa jawaban putih? Putih menjawab dengan langkah E3. Hitam menjawab dengan langkah kuda B ke petak D7. Oh iya teman-teman, ini formatnya catur masih sama ya, 3 menit 2 detik. Mereka bermain 9 babak setiap harinya, jadi total ada 18 babak. Kemudian kuda C3, pertukaran gajah terjadi, dimakan lagi, hitam benteng C8. Putih mainkan kuda E2, kemudian hitam menjawab dengan langkah C5. Lepas deh kelemahan hitam ya. Tapi putih punya sepasang gajah dan langsung main menteri E1, tujuannya gajah A5. Hitam menjawab dengan menteri B6, gajah A5 masuk, kemudian menteri ke petak B8, pion pukul pion C5. Kemudian dimakan dengan gajah, putih mainkan langkah gajah G2, mundur, karena hitam mainkan langkah kuda E5 berikutnya. Kemudian putih gajah C3, hitam B4. Jelas putih nggak mau tuker ya, karena nanti beda warna gajah. Gajah D4 dimainkan, hitam A5. Kemudian menteri D1. Kemudian hitam benteng FD8 pin, menteri keluar ke petak B3 menghindari pin. Gajah pukul gajah, kuda pukul gajah. Kemudian kuda F ke petak D7 dengan tujuan kuda C5. Benteng F ke petak C1 dimainkan, petak C6 ini diincer ya. Kemudian menteri B6 dijaga. Putih mainkan menteri D1. Kemudian hitam kuda F6. Manuver teman-teman. Putih juga belum dapat unggulnya nih, tapi yang terlihat dari jalur C yang terbuka ini. Kemudian menteri E2 dimainkan menghindari pin, menjaga petak C4 juga. Hitam mainkan langkah G6, putih H3 menjaga petak G4. Hitam mainkan langkah A4 dan barulah di sini putih coba mendobrak, coba tebak. Apa langkah yang harus dimainkan oleh putih di posisi ini, teman-teman? Susah nih posisinya. Ya, bingung kita.
Tapi Daniel Dubois menemukan langkah F4. Boom, dengan tujuan petak C6 untuk dikuasai, teman-teman. Kemudian hitam benteng pukul benteng, benteng pukul benteng, dan kemudian kuda ke petak D7. Putih mainkan benteng C6, hitam menteri B8, benteng tarik ke petak C4. Menekan pion B4, tujuan berikutnya kuda C6, fork. Putih unggul tipis, dan Hans Niemann masih menemukan jawaban. Dia menemukan langkah menteri ke petak D6. Nah, menteri ke petak D6. Kemudian putih kuda C6 mengancam benteng dan pion. Hitam benteng benteng ke petak E8, memberikan pion petak B4 ya, memang tidak bisa dijaga. Tapi putih benteng D4 dulu. Kemudian menteri ke petak F8, ngambil pion B4, dan hitam di sini E5. Ini langkah yang kurang bagus ya, dan memberikan pion A4. Harusnya di sini langkah terbaik dari hitam adalah A3 nih, menarik untuk dimainkan. Kalau dimakan nanti jawabannya kuda D5. Jadi biar menekan keunggulan putih lah. Nah, setelah jawaban E5, tapi juga Daniel Dubois nggak berani ya. Ini permainan catur kilat soalnya, teman-teman. Ya. Daniel Dubois lebih pilih langkah menteri ke petak C4. Ya, jadi ini langkah yang kurang tepat dan keunggulan dari putih menurun. Harusnya benteng A4 sudah aman. Kemudian hitam menjawab dengan langkah menteri ke petak D6, putih lanjutkan raja 2, hitam H5. Coba ganggu struktur pion ini dengan H4. Kemudian putih mainkan benteng B7, tujuannya mau ke sini nih. Pukul E5, nanti dipukul-pukul dapat F7. Hitam menjawab dengan langkah pukul F4, putih pukul dengan queen, hitam menteri D4, hitam menteri C5, putih menteri D4. Dan kemudian benteng E3. Jadi seimbang nih, teman-teman. Akhirnya game berlanjut dengan posisi pion yang jadi seimbang kembali. Yang tadinya udah unggul buat Dubois, karena Dubois waktunya tinggal 15 detik. Dan Dubois selalu ketinggalan waktu ya melawan Hans Niemann ini. Tapi dia hebat, waktunya nggak jatuh-jatuh. Kemudian menteri ditukar, kemudian benteng E7 ditukar lagi. Akhirnya menuju endgame dengan kuda C6, kemudian kuda D3, B3, A3, gajah F1, kuda C1, kuda B4 jaga, kuda E4, dan kemudian kuda C2. Kemudian kuda D2 dan gajah C4. Lucu di sini, Hans Niemann masih berniat untuk menjaga pion dengan kuda B1, putih kemudian B4. Kemudian kuda D2 makan A3. Ya, akhirnya putih memiliki keunggulan dari pion bebas ini walaupun sama pion ya. Nah, kemudian raja mendekat, didorong B6, kuda B4, B7. Dengan pion bebas ini jadi kunci, teman-teman. Ya, raja G2, raja D5, kemudian kuda A5. Sacrifice the knight harus ditolak, kuda B8. Kemudian raja F3, raja ke petak C5, raja E4 dengan tujuan ke petak E5. Dijaga dulu dengan F6. Putih kuda B3, raja C6, kuda D4, makan raja D5 dan G5. Langkah ke 63 jawaban hitam. Ketika G5, ketika posisinya sebenarnya menuju ke arah seimbang, Daniel Dubois menemukan langkah menarik. Coba tebak apa langkah yang bagus untuk dimainkan di sini. Nah, ini basic endgame ya. Kalau kalian pernah latihan sama RL Chess pasti pernah diajarin ini, tema ini. Putih ada langkah G4. Boom. Tujuannya menawarkan pion gratis di petak G4 atau H4 dengan tujuan nanti ada pion promosi di jalur H. Dan ternyata Hans Niemann blunder. Dia pilih pion G4 yang diambil. Ya, karena waktunya memang tidak cukup ya. Harusnya di sini pion H4 yang diambil apabila pukul, kemudian hitam bisa mendorong H3 apabila H6. Di sini ada langkah H2 promosi. Jadi harus dijaga dengan kuda ke petak F3 dan hitam bisa mainkan langkah kuda D7. Apabila H6, maka kuda bisa ke petak E5 menawarkan pertukaran, kuda mundur, baru kuda F7. Ini remis ya. Apabila H7, kemudian raja C7. Raja mendekat, ada kuda G5. Tapi ini masalah time pressure, teman-teman. Jadi waktunya tidak cukup untuk memikirkan langkah akurat, tinggal 8 detik ya. Dia lebih pilih makan G4, kemudian putih lolos dengan H5. Kemudian kuda D7, raja E6, kuda E5, makan F6, kuda F3, dijaga dengan kuda E2, G3, waktunya Hans Niemann habis. Anti klimaks banget, teman-teman.
waktunya habis dan putih menang dengan pion promosi. Kalau dilanjutin nih, tetap kalah ya, pion ini akan promosi. H6, G2, H7. Kalaupun ini promosi, apakah dengan seperti ini akan bisa remis bang? Kuda melawan raja, menteri melawan raja dan kuda pion ini bisa remis? Ya nggak bisa lah, pasti kalah. Jadi posisi penentuannya pada momen G4 tadi guys, itu momen yang sangat luar biasa dari Daniel Dubov. Dan keberanian Daniel Dubov ya, bermain dengan langkah G4 itu luar biasa. Dengan kemenangan ini, Daniel Dubov menangkan pertarungan melawan Hans Niemann. Jadi awal ceritanya buat teman-teman yang belum tahu kenapa sih ada pertandingan ini. Jadi Hans Niemann melawan Daniel Dubov itu terjadi partai dalam kejuaraan dunia catur cepat catur kilat di Amerika Serikat. Kalian ingat gak yang Magnus juara bersama? Nah tapi Daniel Dubov tuh nggak datang ketika bertemu dengan Hans Niemann. Hans Niemann tanya kenapa nih gitu. Akhirnya Hans Niemann membuat tantangan secara terbuka di akun X dengan ada hadiahnya. Dan akhirnya Daniel Dubov juga setuju dengan disaksikan oleh seluruh dunia guys. Dan akhirnya Dubov yang menang. Dan yang lebih menarik, siapa yang kalah harus menjawab pertanyaan di bawah lie detector. Kira-kira apa pertanyaannya ya? Jangan lupa bantu video ini viral dengan cara like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih sudah menonton keseruan dari Hans Niemann melawan Daniel Dubov di YouTube Eral Chess. Kita bahas apa lagi guys? Dan kita tunggu apa kejutan dari Hans Niemann ini. Emang seru sih ada orang-orang kayak gini ya.